Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri dari kelas 3L Manajemen dengan NPM 021123438. Hari ini saya akan membahas mengenai perdagangan internasional, yaitu aktivitas jual beli barang yang dilakukan antar negara yang memungkinkan kita untuk memperoleh suatu barang yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi di negara kita. Mari kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, sini ada table of content. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama itu ada apa sih itu perdagangan internasional. Yang kedua itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga dan keempat itu ada ekspor dan impor, korelasinya antara ekspor dan impor dan juga benefitnya ekspor dan impor. Dan setelah itu yang kelima itu ada data nilai ekspor dan impor di Indonesia. Dan yang terakhir sebagai penutupan itu adalah kesimpulan dari pembahasan kali hari ini. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dari negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan ini memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar produk, sumber daya, bahkan teknologi yang tidak dimiliki atau lebih efisien jika diproduksi oleh negara lain. Tujuan utama perdagangan internasional adalah meningkatkan keuntungan, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa, serta memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Ada 3 konsep utama yang harus dipahami mengenai perdagangan internasional. Yang pertama ada keunggulan komparatif, di mana konsep ini menjelaskan mengenai sebaiknya sebuah negara fokus memproduksi barang yang memiliki biaya produksi lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga dapat menciptakan efisiensi perdagangan. Yang kedua ada ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah perbedaan atau penghitungan perbedaan antara nilai ekspor dan impor. Jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, maka negara tersebut dinyatakan surplus perdagangan. Dan jika sebaliknya, nilai impor lebih besar dari ekspor, maka negara tersebut dinyatakan defisit perdagangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor apa saja sih yang menyebabkan perdagangan internasional terjadi. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik. Nah, kita semua tahu bahwa setiap negara mempunyai kebutuhannya masing-masing. Setiap negara mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya. Tidak semua negara mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya. Oleh karena itu, melalui perdagangan internasional, negara bisa mengimpor barang-barang yang tidak tersedia di negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, peningkatan pendapatan negara melalui keuntungan perdagangan. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, ekspor barang dan jasa ke negara lain membantu memperoleh devisa negara atau pendapatan luar negeri negara. Hal ini meningkatkan cadangan devisa dan juga bisa untuk digunakan berbagai keperluan ekonomi seperti investasi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau stabilisasi ekonomi. Yang ketiga, perbedaan kapabilitas teknologi dan pengetahuan antar negara dalam pengolahan sumber daya. Setiap negara pasti mempunyai kemampuan teknologi dan pengetahuan yang berbeda-beda dong dalam mengelola sumber dayanya. Negara maju biasanya memiliki teknologi lebih canggih untuk mengelola suatu barang tertentu, sehingga negara lain memilih untuk mengimpor produk tersebut daripada memproduksinya sendiri. Hal itu terjadi karena biaya produksinya pasti lebih rendah dan juga biaya produknya lebih rendah jika
negara tersebut memiliki teknologi yang lebih canggih. Nah, yang keempat itu ada surplus produksi domestik mendorong ekspansi pasar internasional. Nah, jika suatu negara memiliki kelebihan produksi atau surplus dari untuk barang tertentu, mereka akan mencari pasar internasional untuk menjual kelebihan tersebut. Hal ini dilakukan agar mengurangi risiko penurunan harga karena oversupply di pasar domestik dan juga membantu untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, yang kelima itu ada keragaman sumber daya dan kondisi geografis yang mempengaruhi hasil produksi. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam hasil produksi juga. Misalnya, negara beriklim tropis lebih cocok untuk ditanami kopi dan kakao, sedangkan negara beriklim dingin lebih cocok ditanami gandum. Dengan adanya keragaman ini, mendorong perdagangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Jadi, negara yang tidak menanam gandum itu bisa mengimpor gandum dari negara yang menanam gandum. Nah, yang keenam itu adalah penguatan hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Perdagangan internasional juga menjadi cara bagi negara-negara untuk mempererat hubungan diplomatik dan membangun aliansi ekonomi seperti ASEAN dan yang lain-lain. Nah, melalui kerjasama perdagangan tersebut, negara-negara dapat saling mendukung secara politik dan ekonomi serta menciptakan stabilitas yang menguntungkan bersama. Nah, yang ketujuh itu ada dampak dari globalisasi. Nah, kalau dengan adanya globalisasi membuat batas-batas negara semakin kabur, terutama dalam hal ekonomi dan teknologi. Dengan globalisasi, arus barang, jasa, bahkan informasi tenaga kerja menjadi lebih lancar atau lebih cepat, sehingga perdagangan internasional pun semakin meningkat. Nah, selanjutnya saya akan mendalami tentang ekspor dan impor. Nah, kita bahas ekspor terlebih dahulu. Ekspor yang sudah saya jelaskan tadi adalah sebuah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ekspor itu adalah menjual dari negara lain. Benefit atau keuntungan ketika kita melakukan ekspor adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Dengan melakukan ekspor, negara bisa mendapatkan devisa dari pembayaran yang diterima dalam bentuk mata uang asing. Ini membantu meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat perekonomian negara. Nah, yang kedua ada memperluas pasar produk lokal. Dengan adanya ekspor ini memungkinkan produk lokal untuk mencapai pasar internasional, sehingga tidak hanya terbatas pada pasar domestik. Dengan akses ke pasar yang lebih luas, perusahaan-perusahaan lokal mengembangkan usahanya dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru. Kegiatan ekspor meningkatkan produksi barang dan jasa di dalam negeri, yang secara tidak langsung membutuhkan tenaga kerja tambahan. Hal ini membantu peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat itu ada mendorong inovasi produk. Dengan adanya persaingan di pasar global, untuk dapat bersaing, kita harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk tetap bisa kompetitif dengan kompetitor. Ini berdampak positif bagi perusahaan dalam pengembangan produk yang lebih berkualitas. Yang kelima, meningkatkan produktivitas industri dalam negeri. Dengan adanya ekspor yang tinggi, industri dalam negeri didorong untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini memperkuat daya saing industri dan mempercepat perdagangan sektor manufaktur dalam negeri.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagian impor. Tadi ekspor merupakan menjual barang ke negara lain. Sekarang impor sekarang adalah membeli barang atau jasa dari negara lain. Jadi kita yang membeli. Nah, keuntungan ketika kita melakukan impor adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, karena tidak semua barang atau bahan baku itu tersedia di dalam negeri kita. Nah, oleh karena itu, melalui impor, negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri yang tidak bisa dihasilkan sendiri, seperti bahan baku khusus ataupun teknologi yang canggih. Yang kedua, memperoleh teknologi baru. Dengan adanya impor, memungkinkan negara untuk mengakses teknologi yang belum tersedia atau belum bisa diproduksi sendiri. Teknologi baru ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari berbagai faktor industri dan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya impor, bahan baku atau mesin-mesin tertentu, perusahaan dalam negeri dapat memproduksi barang dengan lebih efisien. Ini dapat menekankan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Yang keempat, menstabilkan harga dalam negeri. Impor dapat membantu menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri, terutama jika kekurangan pasokan untuk barang-barang penting. Dengan adanya barang impor, pemerintah bisa mencegah lonjakan harga yang berlebihan dan menjaga daya beli masyarakat. Jadi, harga dalam produk tersebut bisa stabil. Nah, di slide berikutnya itu menampilkan data grafik nilai ekspor dan impor Indonesia dari tahun 2003, September 2023 hingga September 2024. Data tersebut mencangkup total transaksi dalam juta US dollar dan beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Ya. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan menyediakan akses pada produk dan teknologi, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional. Nah, dalam perdagangan internasional juga, kita harus memahami adanya ekspor dan impor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.